Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Satya Daksa. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab tidak masuknya suatu ilmu atau penyebab susahnya mempelajari suatu ilmu. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab tidak masuknya ilmu ya, atau susahnya mempelajari ilmu. Yang pertama adalah ragu. Nah, di sini kalau ragu ya itu bisa menjadi faktor utama untuk menghambat masuknya suatu ilmu. Itu menurut saya ya, menurut versi saya. Jadi mempelajari ilmu itu harus yakin terhadap ilmu tersebut. Nah, kalau ragu percuma. Untuk yang kedua kalinya yaitu terlalu banyaknya energi negatif dalam tubuh kita. Nah, jadi ketika kita mempelajari suatu ilmu atau ketika kita mengamalkan suatu amalan, suatu ilmu, jika kita mempunyai energi negatif dalam tubuh kita, itu akan bertentangan, saling tolak belakang. Nah, nanti malah yang terjadi ilmu itu tidak akan masuk gitu. Jadi dengan cara satu-satunya itu harus dibersihkan dulu energi negatif dalam tubuh kita. Itu menurut versi saya ya. Nah, yang ketiga penyebabnya itu adalah ketika kita menerima suatu ijazah dari guru kita. Misalkan nih, kita diberi suatu amalan untuk ilmu terawang. Nah, jika kita diijazahkan oleh guru kita diwajibkan untuk lelaku ya. Misalkan diijazahkan itu ada lelakunya, puasa atau zikir. Nah, itu harus dipenuhi di situ. Jadi tidak boleh langsung diamalkan. Misalkan ini pakai puasa langsung diamalkan, ya itu tidak masuk itu. Nah, itu harus dipenuhi. Ibaratnya kita masak sayur tapi kurang bumbunya, nah itu terasa hambar ya. Jadi itu harus dipenuhi semua, itu sebagai syaratnya itu untuk. Jadi itu guru kita itu menguji kita untuk melakukan kesabaran, mengetes kita untuk melakukan kesabaran. Nah, makanya itu biasanya dikasih puasa muti, puasa biasa, dan wirid tengah malam, meditasi, itu untuk menguji kesabaran kita, seberapa sabarnya kita itu. Nah, pada intinya yang jelas sabar itu pasti ada hasilnya. Nah, setiap perjuangan itu tidak ada yang instan. Nah, itu ya. Nah, di situ tadi kita tidak boleh meremehkan suatu ilmu tersebut jika kita mau mempelajarinya. Nah, yakin, tabah itu adalah kuncinya. Ya. Nah, dan di situ nanti setiap kita mengamalkan ilmu, ya intinya itu harus yakin pada ilmu tersebut. Bagaimana cara kita meyakinkan ilmu tersebut? Nah, setiap orang pasti mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, itu ya. Nah, mungkin itu saja ya dari saya.
penyebab-penyebabnya itu menurut versi saya, menurut versi Satya Daksa. Nah, maka dari itu bagi saudara-saudara yang hobi atau yang ingin mempelajari suatu ilmu kebatinan, ya penyebab-penyebab tadi ya itu dipelajari dulu. Nah, pasti itu banyak yang mengalami karena di WA saya pun yang banyak yang WA saya seperti itu. Kenapa kok ilmu itu susah masuk kita, padahal kita udah wirid, udah zikir. Nah, kalau wiridnya terpaksa ya susah masuknya. Kita harus ikhlas, harus yakin gitu. Jadi tidak ada unsur paksaannya, ya gitu. Nah, kadang-kadang guru itu menguji kita dari puasa, wirid 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, bahkan sampai 10.000 kali. Nah, itu untuk menguji kesabaran kita, seberapa sabar kitanya itu. Ya, itu menurut saya ya. Menurut saya seperti itu. Jadi, yang pertama itu jangan ragu. Nah, harus yakin, harus sabar, itu ya. Nah, itu bisa juga tadi yang energi negatif dalam tubuh kita tuh bisa menghambat juga, bisa tuh ya. Jadi untuk kalian yang ingin mempelajari suatu ilmu, kita pelajari dulu. Misalkan ada orang yang gagal tuh harus dipelajari dulu, apa penyebabnya sih, kok bisa gagal padahal orang lain bisa. Nah, padahal amalannya sama. Nah, itu kadang orang menyalahkan amalannya, itu salah. Kita jangan sampai menyalahkan amalannya itu. Jadi untuk para saudara-saudaraku, yakin, sabar itu adalah kuncinya. Jangan sampai kita meremehkan suatu ilmu tersebut ya. Nah, cukup sekian. Semoga dengan ini sedulur-sedulur sekalian lebih bisa memahami penyebab-penyebabnya dan faktor-faktornya apa saja yang menjadi kegagalan tersebut ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Satya Daksa.